Oke, kita sambil nunggu yang lain. Ya mungkin agenda ini kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman dengan kondisi yang ada teman-teman temui di lapangan. Ternyata dari seksual misalkan dan sudah itu belum mendapatkan sesuai yang diinginkan gitu. Mungkin nanti kita arahnya adalah pergantian aja yang selama ini sudah dilakukan seperti apa, kemudian sudah dapat murid apa, kalau belum kendalanya apa, seperti apa yang dialami teman-teman ya. Karena kalau saya melihat yang kondisi yang kurikulum yang terbaru itu kan ya peluang buat kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak siswa, karena di kita full praktek gitu, sementara yang kurikulum terbaru itu masih banyak teorinya gitu. Jadi mungkin sebelum sambil nunggu yang lain, mungkin per orang satu persatu bergantian perkenalan diri dulu ya, dari mana, namanya apa, dan seterusnya biar kelihatan, dan mungkin wajahnya ditampilkan biar tidak mengenal dengan yang lain. Monggo silakan dari Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Untuk ini maaf sinyalnya kurang bagus ya di tempat saya. Jadi mungkin jelas apa enggak ya di situ? Jelas. Nah, mungkin yang lain dulu Pak, biar bisa saya iniin. Saya di sini kurang jelas soalnya. Ini Pak ya, siap. Ini malah perkenalan ya. Ya, boleh Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Asri Lilias. Untuk homeschooling insya Allah PKJ Cyber yang lokasinya di Tangerang, tepatnya di Kabupaten Tangerang Pak, di daerah Curug. Dan alhamdulillah sih baru dapat positif sih 1. Memang kesulitan kita menceritakan kelebihan dari homeschooling Pak ke orang tua, terutama paket C yang mindsetnya masih belum kepercayaan ya sih orang tua siswa itu tentang paket C. Padahal kita udah kasih masukan bahwa kita targetnya bukan ijazah, tapi siswa cepat sekolah, cepat bantu keluarga, tapi tetap dia bilang ijazah gitu. Itu yang mungkin kita akan buktikan nanti di angkatan pertama, mau berapa siswa pun kita tetap jalan. Oke, sip. Saja Pak Dedi. Oke, dari Tangerang ya berarti ya. Ya Pak Dedi. Oke, monggo yang lain. Ya mungkin saya Pak Dedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan saya Gus Supriyanto. Ya, Kameranya belum aktif, belum nyala. Kameranya belum aktif. Nah, itu dia mungkin. Udah aktif, Pak? Udah. Ini gimana nih? Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Gus Supriyanto dari Klaten. Untuk perkembangan progres SMK Homeschooling Arsitek, kami untuk lebih spesifik lagi ke network engineer. Untuk saat ini kami sudah presentasi beberapa sekolahan dan wali murid juga. Cuman pada Allah, insya Allah yang positif baru 1, dan yang kenalan Mas. 2 ini minta jadwal yang fleksibel. Jadi mereka ini dari pihak wali murid sudah beberapa kali saya presentasikan,
itu minta jadwal tambahan lah, maksudnya dia tetap ikut sekolah di sekolah yang lain dan pengen ikut di sekolah homeschooling ini juga gitu Pak. Oke. Jadi mungkin dari kami itu dulu Pak. Oke. Boleh yang lain? Aku ya. Budiman siap Budiman. Seto. Iki lah aku arep iki ora iso. Agus Nurwanto Ragunan siap. Iki lho. Ngalih. Iki lho apa iki? Monggo siapa yang sudah siap? Siap, Pak. Oke, monggo. Wah, mic-nya mantap ini. YouTuber ya. Ini sama anak-anak ini dirusuin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurwanto dari SMK Asia Homeschooling dari Magetan, Jawa Timur. Selama ini masih persiapan sih Pak. Untuk siswa masih belum ada ya. Tapi udah mulai ini sih apa? Pengenalan ke daerah-daerah juga. Berhubung saya masih kerja juga, jadi ya ini sementara ini masih fokus menyiapkan materi, terus lokasi juga. Sementara sih seperti itu, Pak. Belum dapat siswa sama sekali ya? Belum, tapi insya Allah optimis lah, Pak. Optimis yakin bisa. Soalnya udah ini sih, udah pengalaman dulunya juga lulusan dari homeschooling kayak gitu juga, jadi insya Allah jalan lah. Tinggal serius saja. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Agus. Yang lainnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Setiap Budi Nugroho dari Purbalingga. Untuk saat ini mencoba untuk mendirikan homeschooling, tapi untuk sampai saat ini belum berani memberi nama homeschooling, Pak Dedi. Karena sudah konsultasi ke pengawas dinas, itu lebih baik jangan pakai homeschooling. Kalau pakai homeschooling itu terkesan mewah seperti itu. Jadi lebih baik ya pakai nama yang bisa dikenal oleh masyarakat dulu, yang ringan-ringan dulu. Terus kemudian nanti kalau seandainya sudah bisa berkembang, nanti baru gunakan nama homeschooling seperti itu, Pak Dedi. Yang ringan itu gimana maksudnya? Ya misalkan kayak lembaga pendidikan apa seperti itu. Oke. Atau lembaga pelatihan apa seperti itu. Oke. Untuk saat ini saya ingin mencoba yaitu untuk desain grafis dan teknisi komputer. Untuk yang sampai saat ini kan saya berkecimpung di dunia itu, dan teman-teman saya sebagai untuk gurunya itu sudah tersedia siap seperti itu untuk desain grafis dan teknisi komputer. Untuk saat ini yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah sosialisasi ke rumah-rumah, yaitu dari siswa-siswa SMP sudah saya kunjungi ke rumah-rumah. Dari baik siswa yang kurang mampu, bahkan juga ya yang mampu pun juga pernah ada yang saya kunjungi. Kemudian brosur, banner sudah terpasang, kemudian brosur sudah saya sebar-sebar, dan juga untuk pendaftaran ya siap. Tetapi yang sampai saat ini saya baru dapat 2 siswa, itu pun yang satu masih ragu-ragu dan yang satu sih sudah mantap. Itu pun dari keluarga tidak mampu. Orang tuanya semuanya berada di Sumatera. Di Kalimantan, maaf, di Kalimantan.
Terus kemudian untuk yang satu masih ragu-ragu karena itu tadi karena belum ada temannya seperti itu. Belum ada temannya. Mungkin itu Pak Dedi yang baru saya lakukan. Untuk sampai saat ini sih saya masih tetap prospek ke siswa-siswa kelas 3 SMP. Kebetulan saya mengajar di SMP Negeri 2 Purbalingga. Dan juga saya mengajar multimedia di SMK YPLP Perwira Purbalingga yang sampai saat ini siswanya ya masih aktif, masih banyak seperti itu. Nah, keinginan saya di samping itu juga saya mengajak lulusan SMK seperti itu Pak Didi, mengajak lulusan SMK untuk bisa bergabung di tempat saya seperti itu. Terima kasih. Seperti itu Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya tinggal Mas Yasril Ilyas, Mas Tulus, Mas Hai sama Bu Rima. Monggo siapa yang mau duluan? Pak Yasril udah ya tadi ya Pak Yasril. Yasril udah pertama. Berarti kurang Pak Tulus, Bu Rima sama Pak Hai. Mohon maaf Pak, ini perkenalan saja atau gimana ya? Perkenalan aja. Tadi. Sebentar Oh perkenalan. ya, iya saya perkenalan duluan deh kalau gitu, soalnya udah mau hampir maghrib di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hai dari Lombok. Kebetulan saat ini ngelihat kondisi sih kemarin di Lombok itu banyak SMK yang memang benar-benar dirombak gitu strukturnya. Jadi banyak anak-anak yang tadinya sekolah ngambil jurusan atau minat jurusannya itu dekat, jadi mesti jauh sekali gitu. Nah, berangkat dari situ, kebetulan saya juga base-nya kan saat ini bekerja sebagai software engineer gitu di salah satu perusahaan di Bandung. Nah, sekalian juga kepengen istilahnya berbagi skill pengalaman saya bekerja di dunia industri itu ke adik-adik yang saat ini fokus saya ke adik-adik yang memang mereka itu tidak mampu melanjutkan pendidikan gitu. Nah, kebetulan saya udah mulai itu sebenarnya udah mulai seminggu jalan ini sih. Jadi baru ada satu siswa yang adik ini kemarin dia lulusan pondok pesantren, tapi orang tuanya tidak mampu dan kebetulan dia juga yatim gitu. Nah, insya Allah nanti memang ke depannya saya kepengen kayak bikin seperti konsepnya seperti DN gitu nanti di daerah tempat saya di situ, daerahnya lumayan terpencil gitu, dan harapannya nanti di sana saya kepengen nampung anak-anak yang kurang mampu untuk dididik skillnya, terutama dari sisi pemrograman seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Sai. Ini nggak ada kameranya? Dimatikan. Siap. Enable dulu sebentar. Ya, biar kenal satu dengan yang lain. Berikutnya Pak Tulus. Bentar. Ya Pak. Silakan, Mas Tulus. Bentar. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Tulus Prasetyo. Kebetulan sedang merintis sekolah amal mandiri. Ya nanti 11 Recording in progress. Terkait dengan progres yang telah Recording stopped. Ini kayaknya saya sudah Recording in progress. karena dapat empat siswa, yang lain baru satu. Wah, mantap. Mantap. Ya 4 siswa. Rencana nanti baru programmer. Nanti rencana ada mungkin karena 5 hari masuk ya. Mungkin ada konsep boardingnya 2 atau 3 hari nanti. Ini baru terus di konsep dan nanti sering-seringnya dan arahannya teman-teman semua. Itu Pak Dedi, terima kasih. Oke. Izin di off kan kameranya karena sambil ngetik. Oke, monggo. Tinggal Mas, ini Brebes Vocational Homeschooling nih, siapa ini?
Unimah lagi tabrakan dengan yang lain. Kalau nggak ada ya udah kita mulai aja ya. Jadi berdasarkan yang tadi teman-teman sampaikan, sepertinya ada masalah di sisi penamaan homeschooling ya. Tapi nggak semua masyarakat menerima itu. Artinya lebih mudah kalau misalkan namanya SMK apa gitu, ataupun tadi LPK gitu, tentang pendidikan komputer atau apapun. Iya, betul, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya, adalah misalkan nanti nggak ada siswa yang dapat, insya Allah tetap kita support semuanya. Artinya coba cari siswa yang sudah sekolah di SMK mana. Biasanya Unimah itu kan kelasnya dimulai kelas malam tuh. Jadi siangnya, pagi sampai siangnya mereka bersekolah di SMK A misalkan, maka kemudian sorenya sampai malamnya bisa belajar di tempat kita gitu. Artinya kita bisa tetap dapat siswa gitu. Dan kalau seperti itu kan nggak perlu memikirkan ijazah lagi, toh mereka dapat ijazah dari sekolah yang mereka dapatkan dari tempat sekolah yang sebelumnya. Dan itu bisa ambilnya bisa dari siswa yang sudah kelas 10, siswa kelas 11, siswa kelas 12 nggak masalah kan. Iya. Artinya tidak harus dari lulusan SMP. Yang penting untuk awal bisa kita mulai belajar dari rumah gurunya masing-masing, kita bisa punya sekolah masing-masing dengan cara yang sederhana gitu. Misalkan mereka kesulitan dana, insya Allah kita support, artinya kita biayai itu biaya bulanannya dari IDN, nanti akan kita mensupport lah ke teman-teman semua itu. Ya, saya alokasikan dana 10-15 juta, mungkin dibagi ada berapa sekolah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Insya Allah mudah-mudahan cukup lah. Per sekolah bisa 1-1,5 juta. Kan tadi kalau saya lihat SPP-nya ada 150.000 dan 200.000, ya, itu mungkin saya bisa support untuk 5 anak, misalkan, atau 6 anak, misalkan. Yang SPP-nya kita biayai dari IDN. Ya, yang penting teman-teman jalan aja. Awal-awal kita mulai mencari dari yang lulusan SMP, sebisa mungkin kalau dapat berapa aja, ya alhamdulillah. Itu plan awal ya. Kemudian kalau nggak dapat juga, maka kita mencoba menawarkan ke anak-anak yang SMK, yang sudah sekolah SMK di tempat yang lain. Kalau mereka sudah di SMK di tempat yang lain akan lebih mudah, karena mereka nggak mendapatkan pelajaran yang banyak prakteknya di sekolah mereka. Kita tinggal mengiming-iming mereka bahwa di SMK-mu tidak banyak prakteknya kan, di SMK tempatmu banyak teorinya kan ya. Gitu. Mau nggak misalkan nambah jam belajar di tempat kita? Jadi kita punya SMK homeschooling atau SMK apapun. Jam belajarnya bisa sepulang sekolah sampai malam hari. Jadi menawarkan ke siswanya, terutama siswanya sendiri lebih mudah. Jadi kita tetap bisa dapat murid gitu. Yang ketiga misalkan SMK homeschooling, namanya homeschooling paket itu kurang diminati, jasa paket kurang diminati, bisa juga kita numpang siswa ke SMK-nya yang terdekat dengan kita. Apalagi misalkan teman-teman guru SMK, ya tinggal numpang namanya di sekolah itu. Bagi sekolah itu juga positif karena bisa dapat dana BOS gitu. Dan kita bisa numpang ujian sifatnya gitu aja. Nah, sekarang kan ada waktu Juli, sisa 1,5 bulan kan ya. Anak-anak kan biasanya masuk di bulan Juli, pertengahan Juli kan ya. Nah, kita bisa tawarkan nanti misalkan pada online itu juga kita kesempatan. Di sekolah kita, di tempat kita pasti offline, tatap muka, karena muridnya cuma nggak banyak kan. Nanti misalkan muridnya 10 itu pun juga nggak rame lah gitu. Nggak serame kalau di sekolah umumnya bisa sampai ratusan gitu. Ini nggak ada masalah gitu. Belajar di rumahnya masing-masing. Ya, jadi arahannya itu ya dari saya, satu, teman-teman cari yang sebisa mungkin didapatkan yang dari siswa SMP, lulusan SMP. Kalau bisa ya alhamdulillah gitu.
Kalau misalkan dia kesulitan dana, insya Allah dari IDN kita siap mensupportnya. Gitu. Itu yang poin pertama. Iya. Terutama kalau di daerah-daerah, kalau misalkan teman-teman bisa masuk kurikulum materi kerja remote seperti Upwork itu lebih bagus. Ya nggak perlu ke Jakarta semua. Bisa mengajarkan kerja remote. Anggap melakukan kau insya Oke, keterbatasan dari perangkat. Perangkat ini laptop ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau laptop mungkin kita bisa nanti mungkin menggalang donasi lah untuk laptop itu. Artinya kita ini kegiatan sosial, ya kita jangan berdiri sendiri. Nanti kita sondingkan ke mungkin teman-teman kita yang punya bisa kasih mungkin PC atau mungkin laptop ataupun apapun yang bisa diupayakan. Nanti yang kita mulai. Dan berikutnya, ini misalkan kita nggak dapat murid juga, ya kita menawarkan ke anak-anak yang sudah sekolah di SMK, baik itu kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Artinya dia nggak perlu ijazah lagi, karena dia sudah berada di sekolah SMK-nya masing-masing. Hanya kita menambahkan seperti pelajaran khusus saja. Yang penting kita bisa dapat murid, walaupun jam belajarnya jadi berubah, dari sebelumnya pagi mungkin jadi sore. sore nangis. Kalau telah kan. Kalau untuk pelatihan dari IDN, insya Allah kita bisa siapkan untuk ke sana. Bisa kita jadwalkan untuk training-training, tapi tetap kita support. Kalau ada pertanyaan silakan. Mana ya Pak Didi? Silakan. Mohon maaf untuk saat ini yang belum saya belum saya ini, yaitu yang pertama adalah pendataan siswa. Untuk pendataan siswa nantinya itu ada istilahnya seperti masuk ke Dapodik atau tidak seperti itu. Masalahnya nanti kalau seandainya masuk di Dapodik, jika saya ada yang seperti tadi, misalkan tadi saya harus ngambil siswa SMK, terus kemudian sorenya di tempat saya. Kalau terjadi seperti itu, berarti kan siswa tersebut masuk ke dalam 2 Dapodik seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Dapodik enggak ya. Kalau misalkan dia sudah di SMK, sudah punya sekolah, dia nggak perlu di Dapodik. Tapi kalau dia belum ada SMK sekolah belum dimanapun, dia hanya daftar di tempat kita, ya maka perlu kita daftarkan Dapodik ya untuk di paket Dapodiknya sejak awal kan ya. Iya. Asalnya untuk ijazah nanti Pak, keikutan sertaan kejar paket C itu. Ya. Jadi misalkan dia sudah sekolah di SMKA, maka nggak perlu kita daftarkan Dapodik lagi. Oh iya. Ya. Kalau yang ikut kerja paket, Ustaz, bukannya ikut yang di paket itu? Kalau yang kejar paket ya kita daftarkan Dapodiknya pasti. Tapi bukan dari kerja paketnya saja, berarti harus kita sendiri ya? Ya, kita komunikasi nyari tempat yang kita bisa kejar paket. Kalau yang dulu itu kita bisa kejar paket itu daftarnya pas sebelum ujian aja. Jadi misalnya kelas 12 itu kita bisa. Tapi kalau sekarang saya tanya ke beberapa teman itu daftarnya harus dari kelas 10. Walaupun nggak pernah hadir nggak masalah, tapi Dapodiknya sudah masuk sejak kelas 10 gitu. Karena dia dapat dana bos juga sekarang ya, yang PKBM itu. Iya betul Pak. Untuk sampai saat ini itu dari awal pembelajaran siswa itu didaftarkan dari awal seperti itu. Untuk nanti masalahnya tidak ada ujian seperti itu Pak. Adanya rata-rata rapot seperti itu. Oke. Gak apa-apa. Silakan yang lain.
Iya, bedanya enak. Nggak ada? Tanya Pak, Ya, gimana silakan. kalau kita mau ke sekolah SMP tuh, mau menyampaikan tentang program kita itu, kita ke SMP tuh nemuin siapa ya? Ke gurunya, ke TU atau ke kepala sekolahnya langsung ya? Oke. Mungkin bisa berbagi. Ya, mungkin teman-teman yang lain yang kemarin mendatangi beberapa sekolah SMP bisa sharing. Mas Agus sebenarnya. Mungkin saya Pak. Silakan. Untuk ke SMP saya tidak formal. Ini saya mendekati guru yang guru olahraga di SMP mana. Itu saya hanya menitip pesan kalau ada yang siswa ingin melanjutkan dan memiliki motivasi belajar yang tinggi, silahkan daftar ke tempat saya. Seperti itu saya untuk ke SMP. Terus kemudian untuk yang saya lebih intensifnya itu adalah tetangga-tetangga, tetapi tetangga saya yang di pedesaan, di desa seperti itu. Jadi di sana di desa itu kan banyak masih banyak ekonomi di masyarakat itu rendah, ya jadi saya mengejarnya ke sana. Jadi untuk siswa untuk melanjutkan itu kayaknya terlalu berat untuk ke SMK dan ke sekolah-sekolahnya itu. Jadi saya mencoba untuk mensosialisasi dari program saya ini seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin bisa sharing mengenai yang kemarin saya lakukan ya, Mas. Mungkin yang saat ini yang lebih efektif kita mendekatin orang tua wali murid. Jadi kita presentasikan bersama sama calon siswa. Di situ kita presentasikan beberapa kelebihan yang kita ingin capai targetnya. Kalau kemarin pengalaman kami yang di sekolah SMP itu mereka menganggap ini suatu hal yang baru. Jadi sangat kalau presentasi di dalam forumnya SMP ya ini mereka menganggap suatu hal yang baru. Jadi mereka awam saat ini butuh butuh yang realisasi gitu, yang sudah real gitu mereka. Jadi kami dipresentasikan beberapa ya rekan-rekan jamaah di masjid aja sih sementara yang mereka mempunyai anak yang saat ini sudah SMP dan sudah mau naik kelas sekolah ke SMK, mereka kami presentasikan dan apa yang kita kasih itu kebanyakan praktek dan ada tambah-tambah yang kepentingan. Mungkin itu aja, Mas. Yang lain mungkin kalau ada yang mau berbagi bagaimana tips-tipsnya nyari siswa. Mungkin Mas Tulus bisa sharing, bisa dapat 4 murid itu gimana caranya biar bisa ditiru yang lainnya. Ya Ustadz. Prestasi di yang lain ya, soalnya baru dapat 1 yang lain. Iya, sebenarnya mau mundurin tapi karena dimotivasi sama Pak Dede jadi nggak mau maju lagi. 4 tuh mantap ini. Iya, memang ini kendala utama adalah orang masih merasa asing. Jadi semua langsung saya presentasikan ke orang yang sudah minat melihat iklannya kita, minat langsung saya tembusi ke
rumahnya, kita presentasi di sana, kita sampaikan semua. Termasuk juga waktu pas presentasi bawa mobil Ustadz, itu juga pengaruh ternyata. Kira ya bisa sukses lewat seperti itu kan. Suksesnya kan mereka kan ya seperti itu. Terus sampai kemarin itu malah ada yang putri Ustadz ikut, tapi kita tolak karena sementara kita baru khusus putra dulu, nah katanya enggak. Ya. Selama ini ya cuma sebar brosur, sama kalau ada yang tanya langsung kita samperin ke rumahnya dan dijelaskan semua. Sama ini mohon maaf, pembiayaan di awal itu kita pakai metodenya Sededi. Pokoknya bayar, tetap bayar, diberi kemudahan, bayarnya sebisanya dari segi waktu. Kapan? Nah, nanti kita yang nyari hutangan dulu. Nanti kita support. Amin Ustaz. Ya mungkin itu Pak Didi, insyaallah. Ya. Kalau ada yang lainnya atau pertanyaan lainnya silakan. Mungkin dari IDN Ustaz kok bisa langsung rame gimana ini? Kalau IDN apa ya? Karena kita sebenarnya juga nggak punya legalitas dulu awalnya. Artinya kalau saya dulu ya kan rencana pengen bikin kampus perguruan tinggi. Hanya kalau perguruan tinggi maka harus ngurus izin dulu baru bisa mulai pendidikannya, harus belajar. Nah kalau SMK itu bisa jalan dulu baru ngurus izin belakangan atau numpang titip ujian di sekolah yang lain. Jadi kita bikin nama SMK IDN itu hanya sekedar kita bikin. Kita juga belum tahu nanti pakai PKBM ataupun pakai numpang di sekolah yang lain, itu kita juga nggak tahu. Pokoknya kita bikin SMK IDN. Dalam perjalanannya kita ngurus ternyata nggak selesai. Sampai anaknya lulus. Maka kemudian kita numpang ujian di SMK yang lain. Jadi misalkan mau menggunakan cara yang seperti itu juga boleh. Artinya nggak usah homeschooling kan langsung aja namanya SMK masing-masing. Nanti tidak kejar paket, tapi nanti kita berupaya ngomong dulu, komunikasi dulu ke SMK yang ada di dekat kita komunikasikan. Artinya kita mau nitip numpang siswa untuk masuk ke dapodiknya di sana. Oh di sana itu ya senang karena dapat tambahan podik aja, dapat tambahan dana bos gitu. Artinya nggak perlu ngurusi siswanya, tapi uangnya dapat. Sekolah juga senang gitu. Itu bisa coba, tapi bisa mulai membangun komunikasi dengan sekolah-sekolah yang lain dulu. Adapun kenapa banyak ya. Pertama itu artinya kita menyampaikan bahwa kita sekolah formal, bukan ijazahnya bukan ijazah paket, ijazah SMK formal. Cuman kita numpang di sekolah SMK yang lain. Gitu. Nanti kalau kemudian itu ijazah paket orang nggak percaya, teman-teman bisa pakai cara yang itu. Artinya nanti kita numpang di SMK yang lain. Ini pertama. Yang kedua kita punya keunikan, artinya kita pesantren. Kalau sekolah IT sudah banyak karena SMK itu kan IT. Belajarnya. Tapi yang pesantren, yang IT itu belum ada. Sampai hari ini pun pesantren yang IT yang dikenal itu juga belum ada. Maka ketika orang sekarang trennya IT, mereka nyari pesantren, ya yang ada kebetulan kita gitu. Teman-teman kalau mau bikin pesantren IT juga nggak apa-apa, namanya pesantren IT. SMK IT juga nggak masalah. Misalkan mau boarding di rumahnya cukup juga nggak masalah. Saya dulu juga mulai di rumah cuma 4 murid saya. 4 itu biayanya waktu itu 25 juta per anak, tapi yang bayar cuma 1. Gitu. Yang 3-nya nggak berbayar, 3-nya gratis. Tapi cukup buat dari 1 anak itu cukup untuk biaya yang lain. Nah itu bisa ditiru, boleh silahkan. Artinya misalkan brandingnya nggak lagi menggunakan ijazah paket, nggak masalah. Tapi nanti teman-teman ada minta tolong ke SMK yang lain untuk numpang. Nah, kalau sudah guru SMK itu lebih enak lagi numpang di sekolahnya masing-masing.
begitu. Berikutnya masalah geografis. Artinya di Jabodetabek itu lebih murah, lebih mudah untuk nyari siswa dibanding di daerah. Contohnya saya bikin di Bogor yang baru itu nggak nyampe 3 bulan udah full. Tapi saya bikin di Solo udah hampir 1 semester ya nggak full juga. Artinya di daerah Jawa Tengah mungkin berbeda. Kalau di Jabodetabek masih lebih mudah untuk nyari siswa. Artinya cara yang sama saya pakai di daerah juga nggak terlalu berhasil. Gitu. Nggak, yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ya, sebentar. Ada lagi? Kalau sudah cukup. Oke, kalau sekiranya cukup, nanti saya bikinkan summary-nya, saya share di grup. Intinya, ya seperti inilah kita bikin sekolah. Langkah awalnya tentu nggak mudah, banyak kendalanya ini dan itu. Ya mudah-mudahan perjuangan teman-teman ini, ya karena kita buat kebaikan, ya semoga dapat pahalanya untuk kita semua, dapat jadi amal kebaikan kita dari menghapus dosa kita semua. Oke, kita akhiri ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.